Karena badan usaha milik desa yang kita bicarakan ini adalah badan usaha milik desa bersama. Juga fungsinya tentu untuk menstimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat di desa, serta menjadi pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kebutuhan umum bagi masyarakat di desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kami Desa Bicara akan mendiskusikan satu hal terkait dengan badan usaha milik desa. Nah, salah satu bentuk kelembagaan badan usaha milik desa ini itu biasanya dimiliki oleh desa. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya badan usaha milik desa bisa juga dimiliki oleh dua desa atau lebih. Disebut dengan BUMDesa bersama atau BUMDesma. Kehadiran peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa kemudian mendorong lebih kuat lagi bagaimana desa, kelurahan ataupun kampung, sebutan desa di desa kawan-kawan di luar Jawa, baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua, untuk lebih aktif mendorong kegiatan ekonomi, pembangunan kelembagaan ekonomi yang lebih kuat. Nah, pilihannya salah satu tentu adalah badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Nah, video kali ini berkaitan dengan badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma. Nah, tentu yang melatar belakangi adalah hadirnya undang-undang desa sendiri. Dan memang upaya pengembangan badan usaha milik desa bersama ini sedikit menjadi angin segar, tapi juga sekaligus menjadi tantangan bagi kawan-kawan di desa yang sedang mengembangkan upaya, sedang membesarkan kemudian menguatkan badan usaha milik desa di desanya masing-masing. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan kalau kawan-kawan nanti di desa misalkan dengan desa tetangganya ingin mengembangkan badan usaha milik desa bersama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tujuan dari badan usaha milik desa atau BUMDesma atau badan usaha milik desa bersama tentu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian yang berasal dari potensi desa. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat di desa. Dan mengelola lumbung pangan di desa. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa. Yang keempat, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah bagi aset desa. Dan terakhir, yang kelima, mengembangkan ekosistem digital di desa. Itu merupakan tujuan dari hadirnya badan usaha milik desa maupun badan usaha milik desa bersama. Namun kita ketahui bersama seperti badan usaha milik desa yang sudah ada, maka pelaksanaan atau pengelolaan BUMDesma juga didorong dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan menjunjung prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas pada sumber daya lokal, serta berkelanjutan. Nah, harapannya juga ketika kawan-kawan mengembangkan badan usaha milik bersama itu tentu mempertimbangkan prioritas sumber daya yang ada di desanya masing-masing serta keberlanjutan. Jangan sampai nanti kawan-kawan di desa mendorong hadirnya BUMDesa bersama, tapi kemudian penguatan kelembagaan desa, BUMDesanya sendiri tidak terjadi begitu. Nah, ini mungkin sedikit harus menjadi pertimbangan dan harus dilihat di desa kawan-kawan masing-masing. Tentu kita ketahui bersama bahwasanya fungsi badan usaha milik desa atau BUMDesma sendiri tentu untuk mengkonsolidasikan produk barang atau jasa yang ada di masyarakat. Juga berfungsi untuk memproduksi barang atau jasa. Fungsi lain tentu menampung pembelian, pemasaran produk masyarakat di desa, serta juga dapat berfungsi sebagai inkubasi usaha masyarakat di desa maupun desa-desa yang lain gitu. Karena badan usaha milik desa yang kita bicarakan ini adalah badan usaha milik desa bersama. Juga fungsinya tentu untuk menstimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat di desa, serta menjadi pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kebutuhan umum bagi masyarakat di desa. Serta juga berfungsi sebagai peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi, baik itu kekayaan budaya, religius, dan sumber daya alam. Serta juga mampu berfungsi sebagai peningkatan nilai tambah bagi aset desa maupun pendapatan asli desa. Pendirian badan usaha desa bersama ini tentu didirikan oleh 2 atau lebih desa berdasarkan tentunya musyawarah antar desa
dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Tentu juga pendirian badan usaha milik desa bersama ini tidak terkait pada batas wilayah administratif. Itu pendirian BUMDes bersama dilakukan desa-desa dengan cara langsung. Nah terakhir, pendirian BUMDes ini juga bisa dilakukan walaupun misalkan desa kawan-kawan sudah memiliki badan usaha milik desanya sendiri. Namun tujuan untuk didirikannya badan usaha desa milik bersama ini adalah agar keterkaitan di antara desa itu dapat dijaga, dan mungkin ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bersama misalkan. Maka pilihannya untuk mendirikan badan usaha milik desa bersama itu menjadi penting. Nah, itu menjadi tujuan dan landasan untuk kawan-kawan bisa mendirikan badan usaha milik desa bersama. Selanjutnya, penetapan badan usaha desa bersama berdasarkan pada peraturan kepala desa seperti yang kami sebutkan sebelumnya gitu ya. Karena peraturan bersama kepala desa ini harus meliputi: pertama, penetapan pendirian badan usaha milik desa bersama; kedua, anggaran dasar badan usaha desa milik bersama; serta ketiga, penetapan besarnya penyertaan modal dari masing-masing desa atau dari masyarakat desa dalam rangka pendirian badan usaha milik desa bersama. Terkait hadirnya PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, tentu juga badan usaha milik desa bersama ini memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tahapan ketika BUM Desa Bersama ini mendapatkan status badan hukum sama seperti proses dan tahapan yang dilakukan oleh pendaftaran BUM Desa yang dimiliki oleh desa. Harus memperoleh status badan hukum dengan hasil pendaftaran. Jadi kawan-kawan yang membentuk BUM Desa Bersama harus mendaftarkan, kemudian registrasi secara administrasi. Tentu hasil pendaftaran BUM Desa Bersama ini menjadi dasar bagi menteri yang menyelenggarakan penetapan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Tentunya mengenai pendaftaran BUM Desa Bersama, nanti mungkin akan ada peraturan-peraturan menteri yang lain yang mengatur tentang detail tentang badan usaha milik desa bersama. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya BUMDesma ini menjadi satu isu baru yang dikuatkan oleh Kementerian Desa PDTT untuk pendirian badan usaha milik desa bersama, sebagaimana harus didasarkan pada pertimbangan. Nah, pertimbangan ini sangat penting karena apakah BUM Desa Bersama ini menjadi keharusan bagi kawan-kawan di desa untuk mengembangkan dan membuat satu lembaga badan usaha gitu ya. Maka harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan misalkan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Apakah pendirian BUM Desa Bersama ini nanti dapat memecahkan persoalan bersama masyarakat gitu ya. Minimal BUM Desa Bersama ini menjadi salah satu solusi gitu dalam pengelolaan sumber daya atau peningkatan ekonomi bersama di antar desa. Tentu juga pertimbangan lain tentang kelayakan usaha yang akan dilakukan oleh badan usaha milik desa bersama ini gitu. Harus dipikirkan model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, jenis usaha, serta pengetahuan, bahkan kemudian teknologi pengembangan BUMDesma ini nanti. Tentu terakhir adalah harus juga ada visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal harus menjadi pertimbangan untuk kawan-kawan mendirikan BUMDesma atau badan usaha milik desa bersama. Seperti tahapan penamaan BUM Desa di masing-masing desa, tentu penamaan badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma juga sama gitu loh. Tahapannya harus memenuhi ketentuan yang tidak boleh namanya sama atau menyerupai BUM desa lainnya di desa atau lembaga pemerintahan, atau tidak boleh sama dengan lembaga internasional. Nah, tentu juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, sesuai dengan atau cerminan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa Bersama ini juga terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata dan tidak mengandung bahasa asing. Untuk proses penamaan ini harus didaftarkan dulu melalui sistem informasi desa, dan juga sebelum melakukan musyawarah antar desa yang membahas pendirian badan usaha milik desa bersama. BUM Desa sendiri, seperti yang kita ketahui bersama,
BUMDesa sendiri juga terpisah dari pemerintah desanya gitu. Maka BUMDesma juga terpisah dari desa-desa yang terlibat dalam pembentukan BUMDesma ini. Tentu perangkat organisasi yang ada di dalam BUMDesma terdiri dari musyawarah antar desa, penasehat, pelaksana operasional, serta adanya pengawas. Nah, ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Nah, sekarang upaya mendorong perbaikan tata kelola organisasi Badan Usaha Milik Desa maupun BUMDesma sedang digencarkan dalam 1 tahun ke depan ini. Dalam kewenangan musyawarah antar desa, khusus pembentukan BUMDesma ini, musyawarah desa bersama merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesma. BUMDesma dalam hal penentuan penasehat dapat dibentuk Dewan Penasehat yang pelaksanaannya dalam kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial, serta juga jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasehat BUMDesma diputuskan dalam musyawarah antar desa dan dinyatakan di dalam anggaran dasar BUMDesma dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan perkembangan, kemampuan, kebutuhan BUMDesma itu sendiri. Tentu juga ketentuan mengenai tata kerja Dewan Penasehat BUMDesma diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesma. Terkait dengan salah satu tujuan dibentuknya BUMDesma tentu adalah untuk memperoleh keuntungan finansial serta juga untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Maka unit usaha BUMDesma dapat melakukan kegiatan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya dan potensi, baik itu alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat. Yang kedua, BUMDesma dapat mengembangkan unit usaha industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal. Ketiga, BUMDesma dapat mengembangkan unit usaha jaringan distribusi dan perdagangan. Yang keempat, BUMDesma juga dapat mengembangkan unit usaha layanan jasa keuangan. Yang kelima, unit usaha yang dapat dikembangkan adalah pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar, termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman. BUMDesa bersama juga dapat mengembangkan unit usaha perantara barang atau jasa termasuk distribusi dan keagenan. Nah, terakhir yang ketujuh, unit usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesma tentu adalah kegiatan lain yang memenuhi kelayakan. Dan ini memang butuh pertimbangan dari pengurus dan pemegang kekuasaan untuk memilah unit-unit usaha mana yang akan dikembangkan oleh BUMDesma yang dibentuk secara bersama. Ini menjadi penting khususnya agar keuntungan yang didapatkan, terus kemanfaatan yang didapatkan dalam pembentukan BUMDesma ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang desa-desanya mendorong pembangunan BUMDes. Poin pentingnya bagi kami Desa Bicara tentu adalah BUMDesma tentu bertujuan untuk memperluas cakupan, pengembangan, dan penguatan ekonomi antar desa. Tidak hanya satu desa, tapi antar desa gitu. BUMDesma dapat melakukan itu. Hal ini dapat juga diartikan bahwa kelembagaan ekonomi desa juga harus siap dengan perkembangan dan bertarung di kawasan yang lebih luas lagi. Jadi kalau BUMDes di desanya untuk mencakup kebutuhan dan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di desanya sendiri, BUMDesma ini sedikit memperluas cakupannya dan pelayanannya serta kebermanfaatannya. Bisa saja pilihan ini menjadi pilihan kawan-kawan di desa misalkan. Kami juga dari Desa Bicara melihat bahwasanya BUMDesma tentu berdampak kepada pertama, meningkatkan perekonomian antar desa. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan asli dari desa-desa masing-masing yang terlibat dalam pembentukan BUMDesma ini. Ketiga, dapat meningkatkan pengelolaan potensi antar desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di masyarakat desa. Keempat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa. Karena harapannya BUMDesma juga bisa mampu meningkatkan pertumbuhan baik itu ekonomi desa maupun kemudian menjadi tempat untuk masyarakat bisa menambah pendapatan dan penghasilan. Tentu tak lupa kami dari Desa Bicara ketika kawan-kawan secara bersama-sama juga analisis bersama bahwasanya kita butuh BUMDesa bersama untuk mengelola satu aktivitas yang jauh lebih besar dan akan bisa berkembang. Penting juga untuk kembali menguatkan badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desanya sendiri. Karena ini dua hal yang nanti yang berbeda.
juga dibutuhkan orang-orang yang punya integritas untuk mengelola badan usaha milik desa bersama ini. Karena dia tidak hanya melayani satu desa, tapi juga melayani banyak desa yang terlibat dalam pembentukan badan usaha milik desa secara bersama. Itu dulu dari kami Desa Bicara, sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jaga kesehatan, jaga selalu semangat, dan jangan lupa, salam berdesa.